Pernahkah kita bertanya, mengapa Bung Karno begitu gigih menyuarakan konsep Nasakom? Jawabannya terletak pada pemahaman beliau yang mendalam terhadap realitas bangsa Indonesia. Sejak awal, Bung Karno memandang Indonesia bukan sebagai satu entitas tunggal, melainkan sebagai sebuah mozaik besar. Mozaik tersebut tersusun dari ratusan suku, berbagai agama, serta beragam ideologi politik. Beliau sangat menyadari bahwa kekuatan utama sekaligus tantangan terbesar bangsa ini adalah kemajemukannya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah formula yang mampu merangkul seluruh kekuatan besar yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Nasakom, yang merupakan akronim dari nasionalisme, agama dan komunisme, lahir dari kesadaran tersebut. Konsep ini bukan sekadar gagasan spontan, melainkan hasil perenungan panjang atas kondisi sosial politik bangsa. Pada era 1950-an hingga 1960-an, panggung politik Indonesia didominasi oleh 3 arus pemikiran utama. Pertama, kelompok nasionalis yang berjuang atas dasar kebangsaan. Kedua, kelompok agamis yang menjadikan nilai-nilai religius sebagai landasan gerakan mereka. Ketiga, kelompok komunis yang membawa ideologi perjuangan kelas. Bung Karno melihat bahwa ketiganya memiliki basis massa yang kuat dan nyata. Mengabaikan salah satunya menurut Bung Karno, sama saja dengan mengingkari realitas bangsa. Beliau khawatir, apabila ketiga kekuatan ini dibiarkan saling berbenturan tanpa wadah untuk bekerja sama, maka perpecahan akan menjadi ancaman yang tidak terhindarkan. Konflik ideologi dapat merobek tenun kebangsaan yang baru saja dirajut melalui proklamasi. Oleh sebab itu, Nasakom bukanlah upaya untuk mencampur-adukan ideologi yang berbeda menjadi satu. Bung Karno tidak pernah berniat menjadikan seorang nasionalis menjadi komunis, atau sebaliknya. Nasakom adalah sebuah konsep persatuan dalam aksi, sebuah ajakan untuk mencari titik temu, bukan memperdebatkan perbedaan. Tujuannya adalah menyatukan seluruh potensi bangsa untuk menyelesaikan agenda revolusi yang belum tuntas. Menurut Bung Karno, kaum nasionalis, agamis, dan komunis dapat bergandengan tangan dalam urusan kebangsaan. Mereka dapat bekerja sama membangun perekonomian, melawan neokolonialisme, serta menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Ideologi boleh berbeda dalam ruang pemikiran, namun dalam kerja nyata untuk bangsa, seluruh elemen harus bersatu. Konsep ini sejatinya merupakan sebuah jembatan politik. Jembatan yang dirancang untuk menghubungkan 3 pilar kekuatan rakyat. Bung Karno meyakini bahwa revolusi Indonesia hanya akan berhasil apabila seluruh elemen bangsa turut berpartisipasi. Tidak ada satu golongan pun yang boleh ditinggalkan atau merasa terpinggirkan. Dengan merangkul ketiganya, beliau berharap dapat menciptakan stabilitas politik yang diperlukan untuk pembangunan nasional. Nasakom merupakan cara Bung Karno untuk memastikan bahwa energi bangsa tidak habis untuk pertikaian internal. Sebaliknya, energi tersebut harus disalurkan untuk menghadapi tantangan eksternal dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang seutuhnya, sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di balik gagasan Nasakom yang terkesan politis, ada sebuah nilai luhur yang menjadi fondasinya. Nilai itu adalah gotong royong. Bung Karno berulang kali menegaskan bahwa gotong royong adalah kepribadian asli bangsa Indonesia. Jauh sebelum ideologi-ideologi modern dari Barat masuk, masyarakat Nusantara telah hidup dengan semangat kebersamaan, saling membantu, bekerja sama untuk kepentingan bersama, dan memikul beban secara kolektif. Bagi Bung Karno, semangat inilah yang harus menjadi perekat di tengah keragaman ideologi. Nasakom, pada hakikatnya, adalah manifestasi politik dari semangat gotong royong dalam skala nasional. Ia ingin agar semua kekuatan politik bisa bergotong royong membangun negara. Inspirasi dari gotong royong ini jugalah yang membedakan sistem sosial yang dicita-citakan Bung Karno. Beliau tidak ingin Indonesia meniru mentah-mentah demokrasi liberal ala Barat, yang menurutnya terlalu individualistis. Di sisi lain, beliau juga menolak sistem komunisme ateistis yang menafikan peran agama dalam kehidupan masyarakat. Indonesia harus memiliki jalannya sendiri, jalan yang berakar pada budayanya sendiri. Gotong royong menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia memiliki sistem sosialnya sendiri, yang mengedepankan harmoni dan kerjasama di atas kompetisi. Inilah yang disebutnya sebagai sosialisme ala Indonesia. Sebuah sistem yang adil secara ekonomi, namun tetap berketuhanan dan menghargai nilai-nilai kekeluargaan. Dengan demikian, Nasakom menjadi wadah untuk mempraktikkan gotong royong di tingkat elit politik.
Bung Karno membayangkan para pemimpin dari kelompok nasionalis, agamis, dan komunis duduk bersama. Mereka mungkin berdebat keras tentang konsep, tetapi pada akhirnya, mereka harus menemukan solusi bersama untuk masalah-masalah konkret yang dihadapi rakyat. Misalnya, dalam isu pangan, kemiskinan, atau pendidikan. Semua pihak diajak untuk menyumbangkan pemikiran dan tenaganya. Persatuan yang dibangun bukan persatuan semu, melainkan persatuan yang produktif. Persatuan yang menghasilkan kebijakan dan tindakan nyata demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang latar belakang ideologinya. Penting untuk ditegaskan bahwa dalam kerangka ini, Pancasila tetap menjadi payung tertinggi. Nasakom bukanlah ideologi baru yang menandingi Pancasila. Sebaliknya, ia adalah alat atau metode untuk melaksanakan sila-sila Pancasila, khususnya sila ketiga, Persatuan Indonesia, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gotong royong adalah esensi dari Pancasila itu sendiri, seperti yang pernah diungkapkan Bung Karno saat merumuskan dasar negara. Jadi, mengajak kelompok nasionalis, agamis, dan komunis untuk bekerja sama adalah upaya konkret untuk membumikan nilai persatuan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila, dalam konteks tantangan zaman saat itu. Cara berpikir Bung Karno seringkali bersifat dialektis. Artinya, beliau terbiasa melihat sebuah pertentangan, yaitu tesis dan antitesis, untuk kemudian mencari sintesis atau jalan tengah yang lebih unggul. Beliau adalah seorang pembaca yang rakus. Ia mempelajari pemikiran Jefferson dari Amerika, Sun Yat-sen dari Tiongkok, hingga Karl Marx dan para pemikir Islam. Namun, ia tidak menelan ide-ide itu bulat-bulat. Bung Karno melakukan apa yang disebutnya dialektika pemikiran. Ia mengambil elemen-elemen yang dianggapnya baik dari berbagai ideologi dunia, lalu menyesuaikannya dengan kondisi dan warna lokal Indonesia. Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme dilihatnya sebagai tiga pemikiran besar yang hidup di dunia dan juga di Indonesia. Pendekatan dialektis ini terlihat jelas dalam Nasakom. Nasionalisme sebagai tesis, dan komunisme sebagai antitesis yang seringkali berseberangan di panggung dunia, coba ia damaikan dalam konteks Indonesia. Sintesisnya adalah sebuah kerjasama revolusioner di bawah payung kebangsaan. Beliau berargumen, nasionalisme tanpa agenda kerakyatan akan menjadi kosong. Sebaliknya, perjuangan kelas tanpa semangat kebangsaan akan kehilangan arah. Demikian pula dengan peran agama. Agama menjadi sumber moral dan etika yang menjaga agar perjuangan tidak kehilangan sisi kemanusiaannya. Inilah cara Bung Karno mengadaptasi ide-ide besar dunia agar relevan dan bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata di negerinya. Selain dialektis, Bung Karno juga seorang yang sangat pragmatis. Artinya, ia fokus pada hasil dan tujuan praktis. Pada masa itu, tujuan utamanya adalah menjaga persatuan bangsa agar revolusi tidak gagal di tengah jalan. Indonesia adalah negara yang masih sangat muda dan rentan. Ancaman dari luar, seperti campur tangan asing dan neokolonialisme, masih sangat nyata. Di dalam negeri, potensi disintegrasi akibat pemberontakan daerah juga menjadi momok. Dalam situasi genting seperti itu, persatuan adalah syarat mutlak untuk bertahan. Nasakom, dari sudut pandang pragmatis, adalah strategi untuk menggalang kekuatan sebesar-besarnya. Ini adalah pilihan sadar untuk merangkul semua, demi tujuan yang lebih besar, kedaulatan dan keutuhan bangsa. Maka, Nasakom bisa dipandang sebagai sebuah kebijakan politik masa perang atau masa revolusi. Tujuannya adalah menyatukan semua pasukan yang ada. Bung Karno tahu bahwa PNI, NU dan Masyumi, serta PKI memiliki jutaan pengikut. Membiarkan mereka bertarung hanya akan melemahkan Indonesia. Merangkul mereka dalam satu barisan besar akan membuat Indonesia menjadi kekuatan yang disegani. Pragmatisme ini menunjukkan sisi lain dari Bung Karno sebagai seorang pemimpin. Ia bukan hanya seorang ideolog yang melambung tinggi dengan gagasan-gagasannya, tetapi juga seorang ahli strategi yang mampu membaca peta kekuatan politik dan mengambil langkah-langkah taktis untuk mengamankan kepentingan nasional. Meskipun Nasakom pada akhirnya gagal dan berakhir tragis dalam sejarah kelam tahun 65, pemikiran yang melatar belakanginya tetap menyimpan pelajaran berharga. Pelajaran terpenting adalah tentang cara mengelola kemajemukan. Bung Karno mengajarkan bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa menghapusnya, apalagi menyeragamkannya. Jalan yang paling bijaksana adalah mengelolanya. Mengelola perbedaan agar tidak menjadi sumber konflik, melainkan menjadi sumber kekuatan.
Gagasan untuk mengajak semua kekuatan besar duduk dalam satu meja perundingan adalah sebuah pendekatan yang patut kita renungkan kembali. Di era sekarang, ketika polarisasi politik begitu tajam, semangat dialog semacam ini menjadi sangat relevan. Kita hidup di zaman yang berbeda, tantangannya pun berbeda. Mungkin bukan lagi nasionalis, agamis, dan komunis dalam pengertian klasik. Namun, benih-benih perpecahan atas dasar ideologi, identitas, dan pilihan politik masih sangat terasa. Media sosial seringkali menjadi arena pertarungan yang keras. Hoaks dan ujaran kebencian dengan mudah menyebar, mengancam persatuan kita sebagai bangsa. Disinilah relevansi pemikiran Bung Karno muncul kembali. Semangat Nasakom, yaitu semangat untuk mencari titik temu dan bekerja sama demi kepentingan yang lebih besar, bisa menjadi inspirasi. Kita perlu belajar untuk lebih banyak mendengar, berdialog, dan berkolaborasi, ketimbang saling mencaci dan mengisolasi diri dalam gelembung kelompok kita sendiri. Pelajaran lain adalah pentingnya kepemimpinan yang merangkul. Bung Karno, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, menunjukkan bagaimana seorang pemimpin harus berani berdiri di atas semua golongan. Ia tidak mau hanya menjadi pemimpin bagi satu kelompok saja. Ia ingin menjadi penyambung lidah rakyat Indonesia secara keseluruhan. Kepemimpinan yang inklusif dan mampu menjembatani perbedaan adalah kunci untuk menjaga keutuhan bangsa yang majemuk seperti Indonesia. Di masa kini, kita merindukan pemimpin-pemimpin, baik di tingkat nasional maupun lokal, yang mampu meneladani semangat ini. Pemimpin yang tidak memecah belah, melainkan menyatukan. Pada akhirnya, merefleksikan Nasakom bukan berarti kita ingin membangkitkan kembali konsepnya secara harfiah. Zaman telah berubah. Namun, spirit di baliknya, yaitu pengakuan atas pluralisme, penekanan pada gotong royong, dan komitmen pada persatuan nasional, adalah nilai-nilai yang abadi. Indonesia akan selalu menjadi bangsa yang majemuk. Tantangan untuk merawat persatuan akan selalu ada. Dengan belajar dari sejarah, termasuk dari gagasan kontroversial seperti Nasakom, kita bisa menjadi lebih bijak dalam menapaki masa depan. Kita bisa belajar bagaimana mengelola perbedaan dengan cara yang dewasa, produktif, dan sesuai dengan jiwa Pancasila. Karena menjaga Indonesia adalah tugas kita bersama.